Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Allah Bapa kami, Tuhan kami, besar anugerah-Mu. Semakin bertambah-tambah sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan penuhkan di dalam setiap hati kami, menguatkan iman kami semua dari hari lepas hari, penyertaan kasih Tuhan, mencukupkan apa yang kami perlukan untuk tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini. Semua orang-orang kudus-Mu ya Tuhan telah bergabung bersama-sama kami dalam ibadah Zoom kami setiap pagi hari. Kami berterima kasih Tuhan mengawali minggu berjalan ini. Kami bersyukur kami diberikan kesehatan dan kami sangat hargai semuanya itu dengan bersyukur dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan kami bisa mendengarkan sama-sama kebenaran firman kasih karunia-Mu yang terus mengajar dan mendidik kami, mendisiplinkan hati dan pikiran kami mengutamakan Tuhan daripada semua yang lain. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali akan bersama-sama melanjutkan lagi pembelajaran kita dari kitab Efesus. Nah, pagi ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak pengertian dari kasih karunia Allah atau anugerah, ya. Nah, saudara-saudaraku, karena panggilan surgawi kita, sebagaimana yang sudah dikotbahkan kemarin, disampaikan kemarin oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi tentang panggilan surgawi kita sebelum dunia dijadikan, tentang kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia atau anugerah, apa yang Tuhan tentukan sebelum dunia dijadikan, dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada umat-Nya Israel sesudah dunia dibentuk. Inilah kasih karunia yang harus kita pahami, kita mengerti dengan baik, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak bersalah ketika kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Dan di seputar anugerah atau kasih karunia Tuhan ini, begitu banyak orang salah mengerti. Banyak orang yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Anugerah atau kasih karunia, ya, penganugerahan, ya, medali, ya, bagi orang-orang yang berprestasi dalam dunia olahraga misalnya, atau penganugerahan piala-piala, ya, kemenangan dari orang-orang yang berkarya, bekerja keras sedemikian rupa. Jadi banyak orang berpikir bahwa anugerah itu sama dengan sesuatu yang berhasil diraih, dicapai karena kerja keras atau prestasi yang melebihi daripada orang-orang lain, yang dicapai oleh seseorang dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah pertandingan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memahami anugerah atau kasih karunia Tuhan saat ini tidak sama seperti yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita belajar tentang anugerah kasih karunia Tuhan,
yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus secara khusus melalui hambanya Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, maka saudara-saudara, kita akan melihat pada pagi hari ini bagaimana mengerti tentang anugerah Tuhan, bagaimana kita memahami arti kasih karunia Tuhan yang sebenarnya saat ini yang sedang Tuhan curahkan, karuniakan kepada semua umat manusia, terutama bagi mereka yang percaya, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sekali lagi kita akan bersama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara, mengerti apa sebenarnya kasih karunia Tuhan itu. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Kejadian pasalnya yang ke-6. Kita harus memulai dari kitab Kejadian untuk memahami secara luas, ya secara benar arti daripada kasih karunia Tuhan. Ya, mari saudaraku kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal 6 adalah kisah tentang air bah dan Nuh. Ya, kita lihat saudaraku di ayatnya yang ke-5. Ya, ayatnya yang ke-5. Kejadian pasal 6. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kasih karunia Tuhan ini, saudaraku, berhubungan dengan bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dari kejahatan manusia pada zamannya. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan sangat sedih karena tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya memuliakan namanya. Tetapi manusia itu menyalahgunakan ya kebaikan Tuhan dengan berbuat sebaliknya dan melakukan berbagai kejahatan, sehingga Tuhan dikatakan di situ menyesallah Tuhan. Menyesal artinya di sini saudara, repent, berubah pikiran, ya, berubah pikiran dalam arti bahwa Tuhan harus memberikan hukuman kepada setiap kejahatan, ya. Nah, ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku, Tuhan, menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Lagi-lagi di sini dikatakan, ya, the Lord's repent. Ya, jadi Tuhan menyesal. Menyesal di sini, repent, artinya berubah pikiran. Ya, berubah pikiran dari apa? Dari awal Tuhan merencanakan supaya manusia itu ya hidup memuliakan Tuhan, tetapi manusia tidak merespon apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan harus menyatakan keadilannya bahwa dosa harus dihukum. Nah, saudara, tapi di ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Saudara, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di hadapan Tuhan, Nuh dan keluarganya, 8 orang, mereka satu keluarga, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia macam apa, Bapak Ibu Saudara?
Kalau kita lihat di Efesus pasal 1, Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan saat ini yang kita peroleh adalah pengampunan segala dosa di dalam darah Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kasih karunia yang didapatkan atau yang diperoleh oleh Nuh bukan berbicara tentang salib Kristus. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Nuh tidak mengenal kasih karunia salib Kristus. Amin. Nuh tidak tahu tentang Yesus. Nuh tidak tahu tentang darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Nuh tidak tahu tentang Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Nuh tidak tahu bahwa dosa-dosanya diampuni Tuhan. Seperti kasih karunia yang kita terima saat ini. Amin. Seperti anugerah yang kita peroleh saat ini. Jadi saudaraku, karena itu kasih karunia yang diperoleh oleh Nuh di sini adalah berbicara keselamatannya dan keluarganya dari hukuman air bah, ya, yang memusnahkan bumi pada saat itu, makhluk hidup di bumi. Dan Nuh ini, saudara-saudaraku, dikatakan sekali lagi diselamatkan dari hukuman air bah oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara, jadi kalau kita berbicara tentang kasih karunia saat ini, itu tidak sama dengan kasih karunia Tuhan yang dibicarakan di kitab Perjanjian Lama. Amin. Ya, tidak sama dengan kasih karunia yang dibicarakan ya di dalam kitab Kejadian. Nah, saudara, mari kita lihat lagi tentang kasih karunia Tuhan yang diterima oleh Musa. Jadi, saudara nanti bisa lebih clear, ya, lebih tajam memahami, saudara-saudaraku, apa arti kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, dan kepada Rasul Paulus. Nah, mari kita lihat di Keluaran pasalnya yang ke-33. Jadi, saudara, ya, bagus sekali kalau saudara mempunyai catatan untuk pelajaran-pelajaran khusus yang kita bahas tentang kasih karunia Tuhan ini, supaya saudara lebih mantap lagi ketika berbicara tentang kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Saudara bisa mempunyai catatan yang baik, terstruktur ketika berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini. Nah, kita lihat saudara, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33, ya, saya mengajak kita untuk membaca ya dari ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat, kita buka Alkitab kita. Saudara-saudara, kita lihat firman Tuhan dari Keluaran pasal 33 tentang Musa, ya, dan orang-orang Israel di padang gurun. Ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa, bukan kepada Rasul Paulus. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku." Amin. Jadi, saudara-saudara,
Tuhan Allah juga memberikan kasih karunia kepada Musa di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel untuk menaati Tuhan. Di sini kita lihat dikatakan bahwa Musa mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia macam apa? Apakah kasih karunia Yesus mati menghapuskan segala dosa, lalu Musa percaya kepada berita tersebut? Tidak ada begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, Musa tidak tahu bahwa Yesus telah mati menghapus segala dosanya. Musa tidak tahu, tidak pernah mengenal dan mengerti tentang kasih karunia Allah, salib Kristus, darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari yang menghapus segala dosanya. Tapi ini adalah kasih karunia dalam bentuk hal yang lain. Kita lihat di ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Jadi, saudara-saudara, di sini kalau kita lihat bahwa pergumulan daripada Musa untuk memohon kasih karunia Tuhan adalah supaya dirinya dikuatkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang keras kepala dan yang keras tengkuk. Jadi itulah yang diharapkan oleh siapa? Oleh Musa, Bapak Ibu Saudara. Di mana Musa meminta agar Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Kasih karunia yang memampukan dia untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Nah, saudara, di ayatnya yang ke-14, lalu Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Jadi di tengah-tengah gejolak daripada orang-orang Israel yang memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Musa, saudara-saudara, Musa memohon keselamatan dari Tuhan karena orang Israel ini tidak segan-segan membunuh para nabi. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat beringas, orang-orang yang sangat jahat hatinya, tidak tahu menghargai kasih karunia Tuhan. Maka Musa di sini benar-benar memohon kepada Tuhan kasih karunia untuk melindungi dirinya dan memberikan kepadanya firman yang dapat menguatkan hatinya untuk tetap sabar memimpin bangsa Israel ini di padang gurun. Orang Israel yang selalu hatinya cenderung kepada penyembahan berhala, dan Musa meminta kasih karunia Tuhan agar dirinya dikuatkan dan bisa tetap setia kepada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 kita lihat dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena berjalan bersama-sama dengan kami? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini? Itulah pemahaman Musa tentang kasih karunia Tuhan, bahwa orang Israel sebagai bangsa pilihan dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di situ kita mengerti maksud daripada kasih karunia yang ditujukan kepada Musa dan bangsa Israel, bahwa
Tuhan membedakan orang Israel sebagai umat pilihan dari bangsa-bangsa lain. Sekarang kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak membedakan antara bangsa, bukan? Di hadapan Tuhan, sesudah Yesus Kristus mati disalibkan mengampuni segala dosa umat manusia, yang kita mengerti dari pemberitaan Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita mengerti bahwa saat ini Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Amin. Tidak ada bangsa spesial, tidak ada bangsa pilihan saat ini, tidak ada bangsa yang kudus saat ini, tapi yang ada adalah orang-orang kudusnya Tuhan, ya, individu-individu, pribadi-pribadi yang diselamatkan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan yang ditempatkan dalam satu wadah atau kelompok yang disebut dengan tubuh Kristus. Amin. Itu yang Tuhan adakan saat ini. Nah, maka saudara-saudaraku, kita lihat di sini pengertian daripada Musa. Selanjutnya kita lihat berkembang berikutnya di ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, kata Tuhan, dan aku mengenal engkau. Berulang-ulang dikatakan di sini, di kata kasih karunia daripada Tuhan, ya, yang dikaruniakan kepada Musa untuk bisa memimpin umat Israel agar mereka tidak menjadi bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk, tapi menjadi bangsa yang orang-orang yang mau mendengarkan, ya, perintah-perintah daripada Tuhan ketika mereka berjalan di padang gurun Sinai. Nah, ayat 18, tetapi jawab Musa kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah, lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kasih karunia Tuhan itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, kalau kita lihat saudaraku, yang mana yang diharapkan oleh Musa mengenai kasih karunia Tuhan yang mulia itu? Apakah itu adalah salib Kristus yang perlu diperlihatkan, yang diharapkan oleh Musa? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat saudaraku, berikutnya dikatakan, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini Musa berbicara tentang kasih karunia Tuhan, mengharapkan kasih karunia Tuhan kepadanya adalah supaya Tuhan memberikan kepada Musa umur panjang, memberikan kepada Musa perlindungan ketika Musa menghadap Tuhan dan berbicara muka dengan muka berhadap-hadapan, supaya kemuliaan Tuhan bukan untuk membawa hukuman kepada Musa, tetapi membawa keselamatan kepadanya agar dia bisa mendengarkan firman Tuhan, di hadirat Tuhan, dia tetap selamat dan tidak mendapatkan hukuman. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kalau Tuhan memperlihatkan dirinya kepada umatnya, Tuhan memperlihatkan wajah dan kemuliaannya kepada manusia, Bapak Ibu Saudara, biasanya saudara-saudaraku, manusia yang berhadapan muka dengan Tuhan karena cahaya kemuliaan Tuhan yang sedemikian bersinar dengan sangat tajam, maka orang yang berhadapan dengan Tuhan akan mengalami satu penderitaan secara fisik.
Kita lihat contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham dikatakan ketika Yakub ketika Yakub Israel berhadapan dengan Tuhan, bergumul dengan malaikat, dikatakan bahwa dia mengalami cacat di bagian kakinya, terpelecok kakinya, dikatakan karena dipukul oleh malaikat atau oleh Tuhan itu sendiri ketika bergumul berhadapan dengan Yakub. Ketika Rasul Paulus juga, saudaraku, berhadapan muka dengan Yesus Kristus dari sorga. Waktu pertama kali Rasul Paulus menerima keselamatan, menerima firman Tuhan, Rasul Paulus mengalami apa? Dia mengalami kebutaan. Matanya menjadi buta selama 3 hari. Jadi saudaraku, secara fisik manusia tidak akan mungkin bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan, karena Tuhan itu lebih terang cahayanya daripada matahari. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, pencipta pasti lebih daripada ciptaan. Nah, disinilah saudara-saudaraku, Musa memohon belas kasihan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, supaya kalau Musa dipanggil berhadapan dengan Tuhan Allah, dengan Elohim, dengan Yahweh, maka Musa memohon kepada Tuhan, janganlah dia pada akhirnya mengalami penderitaan, sakit, penyakit, atau mengalami kebutaan, atau bahkan mengalami kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika orang-orang Israel diperhadapkan kepada satu komunikasi dengan Elohim, dengan Yahweh di padang gurun, ketika Tuhan berbicara kepada di hadapan umat Israel di padang gurun, saudara, orang-orang Israel menangis dan mereka berteriak. Karena apa? Karena mereka tidak sanggup mendengar suara Tuhan. Dikatakan seperti suara gemuruh, seperti suara petir. Jadi telinga mereka itu hampir tuli mendengarkan suara Tuhan. Telinga mereka sampai pekak. Oleh karena apa? Karena suara Tuhan lebih keras daripada suara petir, suara gemuruh, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, di sini kita pahami Musa meminta kepada Tuhan kasih karunia-Nya. Kalau Tuhan mengizinkan berhadap-hadapan dengan Musa, dengan Allah, dengan Elohim, maka Musa meminta supaya Tuhan tetap menjaga Musa secara fisik, dia tetap sehat, dan dia menerima firman Tuhan di dalam sukacita dan damai sejahtera. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-6, pasalnya yang ke-34. Jadi ketika Musa sudah menerima hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudaraku, maka inilah yang terjadi, dan inilah yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan Allah. Di ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, dari depan Musa, dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Amin, puji Tuhan. Tetapi di sini masih berbeda pemahaman yang dimaksudkan dengan panjang sabarnya Tuhan, berlimpah kasih setianya. Itu tidak sama dengan apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya dari Roma sampai Filemon. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, karena di sini Musa berbicara tentang kasih karunia Tuhan dalam kaitan dengan hukum Taurat. Sementara kita tahu Rasul Paulus berkali-kali mengatakan kepada jemaat kudusnya bahwa kita tidak hidup di bawah tuntunan daripada hukum Taurat. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa,
tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di bawah hukum Taurat, inilah yang dialami oleh manusia. Manusia, orang-orang Israel takut ya dosa keturunan katanya. Ya, Tuhan menurunkan dosa dan hukuman kutuk kepada keturunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Di mana? Di zaman kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara, masih berlaku hal yang demikian? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan bahwa Tuhan memberikan kutukan kepada keturunan ketiga, keturunan keempat. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan di Roma pasal 8, demikianlah sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, jadi memahami kasih karunia Tuhan itu jangan seperti orang yang tidak berpengetahuan. Ya, saudara, kita harus mempunyai pengetahuan yang benar agar kita bisa mengajarkan kebenaran, bukan kesesatan kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dari perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Tidak semudah itu, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang berdiri di mimbar-mimbar gereja sesuka hati saja menyampaikan apa aja yang dia anggap itu adalah menurut Alkitab. Belum tentu itu menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ ada campur aduk pengetahuan yang kacau balau. Ya, menurut selera masing-masing manusia. Ya, belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Saudara, berbicara tentang kasih karunia saja, kita di sini mesti sangat berhati-hati untuk berbicara tentang kasih karunia Tuhan berkaitan dengan dosa. Kita lihat di ayat 8, Bapak Ibu Saudara. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Ayat 9, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Jadi itulah yang dipahami oleh Musa. Arti kasih karunia adalah bahwa dirinya dan bangsa Israel merasa sangat menjadi orang yang berdosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Amin. Itu saudaraku. Jadi jangan sembarangan mengutip-ngutip kitab perjanjian lama, saudara-saudara. Ya, ketika saudara ingin mengajarkan firman Tuhan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan bagi Musa dan bangsa Israel adalah meminta pengampunan dari Tuhan. Apa itu yang saudara pahami saat ini? Arti kasih karunia dalam Yesus? Tidak kan? Bahwa arti kasih karunia dalam Tuhan Yesus saat ini adalah kita bersyukur bahwa semua dosa kita sudah diampuni Tuhan. Kalau kasih karunia yang dipahami oleh Musa dan bangsa Israel dan nabi-nabi adalah mereka minta pengampunan dari Tuhan. Mereka minta dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Apa itu yang sekarang yang dipahami sebagai kasih karunia Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain? Tidak. Sebaliknya, kita mengenal kasih karunia Tuhan saat ini adalah bahwa segala dosa kita telah diampuni dan telah disucikan oleh darah Kristus, dan bahwa keselamatan telah diberikan secara cuma-cuma hanya melalui iman. Itu arti kasih karunia yang kita pahami saat ini. Jadi berbeda, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak bisa membedakan ya apa yang Tuhan katakan berbeda dalam Alkitab, saudaraku, semuanya itu hanya membuat kacau pemahaman manusia tentang arti daripada keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan karuniakan saat ini bagi orang yang percaya sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena kasih karunia Tuhan itu telah dianugerahkan melalui penumpahan darah Yesus Kristus, kematian, penguburan, dan kebangkitannya, mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, tetapi hanya
karena melalui iman, melalui kepercayaan kepada salib Kristus. Amin. Jadi ketika saudaraku berbicara tentang kasih karunia, anugerah kepada orang lain, kepada siapapun, ingatlah saudara, yang saudara maksudkan adalah tentang penebusan akan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan setiap orang yang percaya mendapatkan damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah yang dianugerahkan oleh Tuhan, kepastian keselamatan, hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya kepada setiap orang yang percaya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar tentang konsep yang benar mengenai anugerah Tuhan. Konsep yang benar mengenai kasih karunia Tuhan dengan konteks yang berbeda-beda di dalam Alkitab ini, saudara dan saya bisa membagikan kebenaran kepada orang lain dengan tepat. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mendapatkan lagi, selangkah lagi Tuhan, lebih maju. Kami memahami tentang anugerah Tuhan, supaya setiap orang-orang kudus-Mu ya Tuhan menjadi cakap, menjadi terampil di dalam memahami dan memakai saluran kasih karunia Allah untuk disampaikan firman kebenaran itu dengan tepat kepada orang lain. Dengan demikian maksud dan tujuan Tuhan, berkat yang sebelum dunia dijadikan dengan panggilan surgawi, bisa kami salurkan kepada setiap orang yang mendengarkan kesaksian kami semua. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesatuan hati, kerinduan yang besar untuk lebih setia lagi kepada panggilan surgawi kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung bersama-sama dengan kami dan semua orang di segala tempat. Kami doakan yang merindukan firman kebenaran ini, diberkatilah mereka semua bersama-sama dengan keluarganya, dan kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Sangat bersyukur oleh karena kemurahan hati Tuhan, kami bisa menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh kesetiaan yang daripada Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam buat kita semua. Salam kudus. Amin. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Shalom.